ibu yang terkasih di kelas 7. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, hari ini kita pertemuan yang kedua untuk semester 2 ya nak ya, dengan materinya literasi buku fiksi dan non-fiksi ya. Subtopiknya adalah membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi atau non-fiksi. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap masih bersama Ibu Meridona ya. Baiklah anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa tujuan pembelajaran kita saat ini adalah membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi atau non-fiksi ya. Dengan indikator pencapaian kompetensi, kamu sebagai siswa diharapkan dapat membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi atau non-fiksi ya. Baiklah, seperti yang Ibu sampaikan, kita materinya membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi atau non-fiksi. Nah, membuat peta pikiran adalah salah satu cara untuk membantu otak memahami bagian-bagian di dalam suatu buku ya nak. Sebelum merangkum suatu buku, maka ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ya, yang harus diperhatikan untuk memudahkan proses berjalannya ya. Baiklah, langsung saja kita bahas. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran atau merangkum alur isi bukunya, yaitu membaca buku hingga memahami secara utuh dan lengkap, kemudian menulis pokok intisari bacaan atau buku tersebut, menuliskan pokok tersebut menjadi rangkaian kalimat yang mudah kamu pahami ya. Di langkah terakhir, memeriksa ulang rangkuman yang sudah kamu buat ya. Baiklah anak-anak ibu yang terkasih, selanjutnya peta konsep menempatkan gagasan yang paling umum pada posisi paling atas, kemudian diikuti oleh gagasan-gagasan yang lebih kecil ke bawahnya secara hierarkisnya ya. Untuk buku-buku cerita seperti novel ataupun buku kumpulan cerpen atau dongeng, maka akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur cerita ya nak ya. Di samping itu, gagasan umum biasanya terletak pada kalimat utama yang berada di awal, akhir, atau di awal dan akhir sekaligus dua-duanya ya. Baiklah anak-anak ibu yang terkasih di kelas 7, beberapa jenis paragraf dan perbedaan letak kalimat utamanya ini yang hendak kita bahas. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama tersebut ya. Berikutnya, paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian di akhir dari paragraf tersebut ada kalimat utamanya ya, diakhiri dengan kalimat utama. Selanjutnya, ada pula yang disebut paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf tersebut merupakan penegas dari kalimat utama yang di awal paragrafnya ya. Kemudian ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, lalu disajikan dengan gagasan utama sebagai puncaknya. Setelah itu masih dilanjutkan dengan gagasan penjelasnya kembali ya nak ya. Ibu harap kamu paham ya mengenai jenis paragrafnya. Sekarang coba kamu perhatikanlah buku pelajaran bahasa Indonesiamu halaman 154. Aktivitas 4 ya nak ya. Sekali lagi, perhatikanlah buku pelajaran bahasa Indonesiamu halaman 154 aktivitas 4. Tetap semangat berlatihnya ya nak ya. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal yang ingin kamu pertanyakan, kamu dapat mengisi kolom komentar di aplikasi Google Classroom ya nak.
tetap jaga kesehatannya.